Sebelumnya, perkenalkan, saya Khoirun Nisa Inafiah, NIM 35 2019 013 dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Sosiologi. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan code calling dan pembelaan diri. Jadi, skui, tonton aja. Apa itu code calling? Code calling adalah bentuk pelecehan seksual di ruang publik. Biasanya dilakukan di jalanan atau fasilitas umum lainnya. Code calling sudah tidak asing lagi bagi kita. Code calling sebagai salah satu perbuatan atau tindakan bertentangan dengan kesusilaan dan dikategorikan dalam suatu tindak kekerasan seksual. Banyak masyarakat Indonesia tidak menyadari adanya tindakan code calling ini. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat tentang code calling itu sendiri. Pelecehan terjadi tidak hanya di ruang tertutup saja, melainkan sekarang banyak juga dilakukan di ruang publik atau terbuka. Dan yang paling sering ditemui yaitu perbuatan code calling, sehingga keberadaan code calling perlu dihilangkan. Maka dari itu, perlu dibahas lebih dalam mengenai kasus code calling ini, di mana masih sedikit masyarakat kurang paham dan memperhatikan tindakan tak mengenakan ini. Kurangnya bertanggapan aparat penegak hukum. Juga dari sini kita bisa membantu para korban dari code calling untuk mendapatkan keadilan haknya untuk hidup tenang dan damai tanpa gangguan dan godaan orang yang tak bertanggung jawab. Melihat juga dengan adanya peran media sosial sebagai teknologi yang mudah mempengaruhi aktivitas masyarakat, mengetahui informasi lebih mudah dan cepat tersampaikan di ruang publik, terutama ruang publik maya. Maka dari itu, mengapa kasus atau topik ini perlu untuk dibahas? Selanjutnya, tujuan diambilnya topik ini yaitu: pertama, untuk mengetahui aktivitas terjadinya code calling di lingkungan masyarakat. Kedua, untuk membuat efek jera kepada pelaku tindak code calling. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka teori. Dalam analisis kasus ini, saya menggunakan teori interaksi simbolik Herbert Blumer yang dimana berbicara bahwa manusia itu bertindak pada sesuatu berdasarkan makna yang diberikan oleh benda atau pandangan saat berinteraksi. Serta saya menggunakan teori feminisme radikal Kate Millett, di mana memaparkan bahwa akar penindasan perempuan adalah karena adanya kontrol laki-laki pada kepemilikan tubuh perempuan dan kuatnya ideologi patriarki dalam masyarakat. Millett mengemukakan akar dari opresi terhadap perempuan telah tertanam dalam sistem seks atau gender dalam kuatnya patriarki. Millett mengatakan bahwa kendali laki-laki di dunia publik dan privat menimbulkan sistem patriarki dan penguasaan oleh laki-laki harus dihilangkan apabila perempuan ingin mendapatkan kebebasannya. Selanjutnya yaitu paparan inti. Perbuatan code calling merupakan suatu perbuatan pidana yang masuk dalam pelecehan seksual. Perbuatan yang bisa dikategorikan pelecehan fisik adalah perbuatan tidak diinginkan yang disampaikan dengan cara bersentuhan secara fisik mengarah kepada perbuatan seksual, seperti meraba, panggilan, lelucon maupun komentar tidak diinginkan serta bernada seksual tentang pribadi atau bagian tubuh penampilan seseorang. Di Amerika atau negara barat, biasanya code calling berupa pujian-pujian iseng, seperti "Hey, Georges, where are you going?" atau "Why don't you suck my cock?" Kalau di Indonesia sendiri, code calling berbentuk siulan atau bunyian tidak sopan, seperti "Hey cantik, mau kemana?" atau sapaan absurd seperti "cewek sendirian aja nih, mau ditemenin nggak?" dan sebagainya. Biasanya jika korban bersikap acuh, pelecehan secara verbal ini akan berkembang jadi komentar seperti "ih sembung banget sih, jangan malu-malu" dan sebagainya. Tahukah bahwa fakta di lapangan menunjukkan perempuan berhijab pun sering mendapatkan code calling di jalan? Menurut hasil survei pelecehan seksual di ruang publik dengan persentase sebanyak 64%, dari 38.766 perempuan, 11% dari 23.403 laki-laki,
dan 69% dari 45 gender lainnya pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Kebanyakan korban dari catcalling ini yaitu berupa komentar atas tubuh sebanyak 60%, fisik seperti disentuh sebanyak 24%, dan visual seperti main mata sebanyak 15%. Walaupun hasil survei sudah ada, namun masih banyak masyarakat belum sadar mengenai isu ini. Hal ini dikarenakan adanya stereotip gender yang dibentuk oleh patriarki, sehingga menimbulkan makna ganda, yaitu catcalling sebagai candaan dan catcalling sebagai pelecehan seksual. Riset dari Holodeck 2021 di 42 kota di berbagai dunia menunjukkan 71% wanita pernah mengalami street harassment. Mereka mencatat sebanyak 84% perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan secara verbal. 70% pelakunya berasal dari orang yang tak dikenal. Contoh nyata adanya perbuatan catcalling saat ini adalah kasus yang terjadi dalam pelecehan supporter bola yang terjadi pada 10 Maret 2020 yang lalu, di mana founder komunitas perempuan Rika Rosvianti mengatakan, kasus body shaming oleh komentator sepak bola Rama Sugianto mendokumentasikan catcalling atau pelecehan berupa godaan secara verbal yang bisa dilihat masyarakat langsung. Tahun 2020 lalu, Hana Al-Rashid, salah satu aktris sekaligus duta SDG untuk kesetaraan gender, dikenal aktif menyuarakan kesetaraan gender, terutama berkaitan dengan pelecehan, jadi korban catcalling oleh driver ojek online di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Selanjutnya, melalui situs kompas.com diberitakan di media sosial Twitter, pada 7 Februari 2021 lalu viral berupa unggahan berupa tangkapan layar sebuah akun Instagram yang berbagi cerita soal tindakan petugas di kawasan Malioboro, Yogyakarta yang dianggap tak pantas. Petugas itu mengomentari pakaian pemilik akun itu dan menimbulkan rasa tak nyaman. Dalam kasus ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta pun dalam argumennya berharap kalau kejadian di mana petugas pengamanan di Malioboro atau Jogoboro yang diduga membuat wisatawan merasa tak nyaman itu tidak akan terulang kembali. Dan juga usai berita itu viral, unit pelaksana teknis atau UPT Malioboro pun sudah memberikan sanksi kepada Jogoboro yang dimaksud tersebut. Dari pernyataan tersebut bisa kita kaitkan antara catcalling dengan teori Herbert Blumer dan Kate Millett, bahwa manusia itu mengambil tindakan dan makna dari catcalling itu sendiri memaknai pelecehan seksual verbal atau catcalling yang didapatkan korban adalah sebagai bentuk pelecehan seksual, namun dianggap belum terlalu membahayakan dan masih ditoleransi, sebab terjadinya tindakan itu tidak secara langsung berkontak fisik, seperti yang didapatkan perempuan berhijab, di mana mereka yang mendapatkan catcalling dengan mendapatkan siulan atau sapaan, tapi mengarah ke godaan merupakan simbol yang paling sering perempuan berhijab dapatkan. Maka dari itu, sebagai perempuan yang mendapatkan tindakan tak menyenangkan haruslah bertindak sebagai semestinya, agar pelaku pelecehan tersebut tak melakukan hal itu kembali. Berikut cara sederhana untuk mengantisipasi tindakan pelecehan seksual di ruang publik, seperti gunakan hand sanitizer atau pencairan disinfektan sebagai pengganti pepper spray yang bisa disemprotkan ke mata pelaku pelecehan karena kandungan alkohol di dalamnya yang tinggi, dijamin bisa buat mata pedih dan merah. Manfaatkan benda-benda yang tiap hari dibawa dan di sekitar, seperti sisir, gunting, ballpoint, agar lebih mudah. Letakkan benda-benda tersebut di dalam tas yang gampang dijangkau. Bisa juga melaporkan atau dengan menegur pelaku, dan juga harus dikomunikasikan agar bisa ada bukti kejadian, serta bekali diri dengan ilmu bela diri dasar yang minimal bisa mengelakkan pelaku dengan cara melintir tangannya atau bisa juga pukul dan tendang pada alat vital pelaku. Dan yang pasti, jangan ragu dan jangan takut untuk melawannya dengan berteriak sekuat tenaga agar dapat mendapat bantuan dari orang sekitar. Selain itu juga, jika pelaku masih tidak jera dengan nasihat atau pembelaan dirinya dengan melawan, maka korban bisa mempidanakan pelaku kepada pihak yang berwajib.
Adapun hukum yang berlaku untuk menjerat pelaku yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang diatur dalam pasal 289 sampai 296 KUHP, yang di dalamnya berarti segala perbuatan apabila itu dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1. Di dalamnya mengenai pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan yang dapat dikenakan pidana, yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar, serta Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS yang tahun ini masuk ke prolegnas, di mana dalam RUU PKS di dalamnya mencakup pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, sehingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. Dengan adanya undang-undang tersebut bisa menjadi payung hukum bagi korban dalam menjalani kehidupannya di masyarakat, karena korban berhak mendapatkan keadilan hak untuk hidupnya, serta jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika ada hal yang mengganggu ketidaknyamanan hidup. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan uraian tentang kasus catcalling di atas, bisa disimpulkan bahwa faktor terjadinya catcalling yaitu faktor sosial kontrol, stereotip, budaya patriarki yang merendahkan perempuan serta dorongan seksual pelaku, rasa penasaran, dan kurangnya edukasi tentang pelanggaran tindak pelecehan seksual, trauma, dan dendam. Fenomena catcalling ini sebenarnya sudah lama terjadi dan jadi permasalahan yang ada di masyarakat. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai catcalling ini menambah kasus catcalling ini jadi besar dan sulit dikurangi, apalagi dengan adanya media sosial yang menambah nilai informasi menjadi lebih mudah dan cepat tersampaikan kepada khalayak publik, terutama di dunia maya. Perbuatan catcalling ini telah mengurangi hak asasi seseorang seperti hak untuk merasakan kehidupan damai, hak merasa aman dalam aktivitas, hak merasa tentram membangun hidup, dan kehidupan damai lahir dan batin dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, edukasi mengenai pemahaman catcalling sebagai pelecehan seksual yang terjadi secara verbal, terutama pada perempuan, merupakan hal sangat penting, dan adanya hukum yang mampu menjadikan pelaku jera sangatlah dibutuhkan di sini. Adapun pasal-pasal yang digunakan dalam menangani kasus catcalling ini yaitu pasal 289 sampai 296 KUHP, pasal 315 KUHP, Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, dan RUU PKS. Sekian video dari saya, apabila banyak kekurangan mohon maaf. Terima kasih.